Sebelum lanjut, silakan klik dulu tombol like dan subscribe, jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari tahun 1942 hingga 1945. Jepang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menguasai sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi, untuk kepentingan perang mereka melawan sekutu. Jepang juga ingin menjadikan Indonesia sebagai bagian dari wilayah Asia Timur Raya yang mereka cita-citakan. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia di Tarakan, Kalimantan Timur, pada tanggal 11 Januari tahun 1942. Setelah itu, mereka terus menyerang dan menduduki wilayah-wilayah lain di Indonesia, seperti Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, dan akhirnya Jawa. Belanda yang saat itu masih menjajah Indonesia, menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942 di Kalijati, Subang. Dengan demikian, Jepang mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari Belanda. Selama masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami berbagai penderitaan dan kesulitan. Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau romusha, yang memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja tanpa upah yang layak, bahkan tanpa makanan dan pakaian yang cukup. Banyak romusha yang meninggal karena kelelahan, penyakit, atau kekerasan. Jepang juga melakukan berbagai kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penculikan. Jepang juga melarang rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa, budaya, dan agama mereka sendiri. Jepang ingin menghapus identitas bangsa Indonesia dan menggantinya dengan identitas Jepang. Namun, di sisi lain, masa penjajahan Jepang juga memberikan beberapa dampak positif bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jepang membentuk berbagai organisasi yang melibatkan pemuda-pemudi Indonesia, seperti PETA atau Pembela Tanah Air, Heiho atau Pembantu Tentara, Seinendan atau Barisan Pemuda, dan Keibodan atau Barisan Polisi. Organisasi-organisasi ini memberikan pelatihan militer dan kesadaran nasional kepada rakyat Indonesia. Jepang juga mengizinkan beberapa tokoh nasionalis Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir, untuk bergerak dan berbicara di depan umum. Hal ini menumbuhkan semangat dan keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Masa penjajahan Jepang di Indonesia berakhir setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, menyusul pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki. 2 hari kemudian, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak dari perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah, termasuk Jepang.